Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1881 kritik. Identitas Tuan Bastian memang tidak layak untuk Nyonya Yuan. Mu Liancheng berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Bastian memutar matanya, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang menyeramkan. Dia datang ke sisi Yuan Simo, melingkarkan tangannya di pinggangnya, dan mencium bibirnya secara langsung, menghalangi bibirnya. Ciuman Prancis Chong. Langkah Bastian membuat Yuan Shenghai, Mu Feng, Mu Liancheng dan kelompok Levia yang datang dari belakang langsung membeku. Mereka semua tertegun, dan mereka tidak pulih untuk waktu yang lama. Jelas, mereka semua sangat terkejut. Tentu saja, pahlawan wanita kita Yuan Simo adalah yang paling terkejut. Ekspresinya mula-mula tercengang, lalu membeku, tanpa perlawanan, matanya membelalak, dan akhirnya dia sedikit mabuk. Ketika Bastian melepaskannya, pipi Yuan Simo memerah, wajahnya seperti bunga persik, matanya penuh dengan mata air, bibirnya sangat kemerahan, penuh dengan gaya centil khusus, yang membuat orang ingin membukanya. Ke atas. Wah, tidak peduli apakah kamu mengatakan aku layak pergi ke Simo atau tidak, bagaimanapun juga dia adalah wanitaku. Aku bisa menciumnya seperti ini, bukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah jatuh cinta dengan Simo selama-lama? Lalu kamu lihat apakah pemandangan di depanmu ini terasa patah hati? Bastian memandang Mu Liancheng dengan main-main. Nah, langkahmu cukup kejam, itu serangan kritis. Kata Longgan. Aku hanya ingin memberinya kritik kecil, siapa yang menyuruhnya memandang rendah diriku? Bastian tersenyum main-main. Tapi anakmu tidak hanya mencoba untuk memukulnya dengan kasar, tapi juga mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari gadis ini. Ciumanmu ini mungkin merebut hatinya. Longgan terkekeh. Kamu tidak tahu malu. Wajah Mu Liancheng muram, menatap tajam ke arah Bastian, menahan kalimat seperti itu untuk waktu yang lama. Terima kasih atas pujiannya. Bastian menyeringai. Oke, Tuan Muda Mu, Tuan Kedua Mu. Anda juga telah melihat bahwa gadis kecil itu sudah memiliki hatinya sendiri. Saya pikir lebih baik lupakan tentang lamaran pernikahan. Maaf, saya menggagalkan niat baik Anda. Yuan Shenghai berbicara tepat waktu. Permisi, maaf mengganggu. Mu Feng berkata dengan wajah jelek, bangkit dan mengedipkan mata pada Mu Liancheng, dan Mu Liancheng segera pergi dari sini. Tetapi sebelum pergi, dia melihat ke arah Bastian dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingat kamu sekarang, rasa malu hari ini akan dikembalikan di masa depan. Selamat tinggal, tidak ada pengiriman. Bastian melambaikan tangannya. Oke, solusi sempurna. Bastian menjentikkan jarinya, berbalik dan menatap Yuan Simo dengan ekspresi kosong, yang terakhir menatapnya dengan lembut dengan mata lembut. Simo, barusan. Bastian ingin mengatakan sesuatu. Daniel, karena kamu sangat menyukai Simo, aku akan secara resmi menyerahkannya kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Yuan Shenghai berkata sambil tersenyum. Tidak, Paman, ini. Bastian segera ditutupi. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu keluar dulu. Saat Yuan Simo berkata dengan wajah memerah, Yuan Shenghai berjalan keluar dan membawa Elvia keluar. Simo, aku minta maaf barusan. Bastian memandang Yuan Simo dan berkata dengan cepat. Aku tahu, kamu melakukan ini untuk membantuku menyingkirkan Mu Liancheng. Yuan Simo berkata langsung. Bastian mengangguk. Apakah kamu pernah menyukaiku? Yuan Simo menatap Bastian dan tiba-tiba berkata.
Ini. Bastian memiringkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bahkan jika kamu menyukainya sedikit. Atau sedikit detak jantung. Yuan Zimo menatap Bastian. Zimo, kamu terlihat sangat cantik dan murah hati. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku tidak tergerak, hanya saja. Bastian berbicara. Ya, sudah cukup, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yuan Zimo segera berkata. Apa? Sebelum Bastian dapat bereaksi, Yuan Zimo mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibir Bastian. Aku menyukaimu. Yuan Zimo meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan keluar, meninggalkan Bastian sendirian dalam kebingungan. Lihat, berhasil ditangkap. Kata Longgan tanpa sadar. Hei, menjadi terlalu tampan itu merepotkan. Bastian mengibaskan rambutnya dengan narsis. Aku mau muntah. Kata Longgan. Kamu tidak punya tubuh, benar-benar hantu. Kata Bastian tajam. Sial, pandang rendah aku, bukan? Cepat dan cari cara, aku ingin memulihkan tubuh fisikku, lalu aku akan mengalahkanmu 800 kali. Longgan tiba-tiba berkata dengan marah. Senior, maafkan aku telah menyakitimu, maaf. Bastian berkata dengan cepat. Hah? Longgan mendengus dingin. Ngomong-ngomong, senior, apa lagi yang kamu butuhkan untuk memulihkan tubuh fisikmu selain ambergris? Kata Bastian. Tubuh naga diperlukan untuk menghilangkan ambergris. Tentu saja, tubuh naga hijau bercakar 6 dari garis keturunan naga biru di istana bawah tanah Tiandao hampir tidak cukup, dan sisanya adalah peringkat suci 9 tingkat surgawi. Ada Soul Pill dan Water of Life, tapi keduanya sangat langka. Kata Longgan. Pil jiwa surgawi tingkat 9 tingkat suci, aku mengandalkannya, bukan? Bastian terkejut. Pil jiwa surgawi baik-baik saja, tetapi air kehidupan ini bahkan lebih langka. Dikatakan bahwa air kehidupan ini adalah air spiritual yang lahir dari surga dan bumi, dan mengandung vitalitas yang sangat kuat. Aku hanya mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya, tapi hanya air kehidupan ini yang bisa menyatukan jiwa nagaku dan tubuh naga hijau, lalu merangsang vitalitas tubuh naga hijau. Kata Longgan. Tidak, kamu belum pernah melihatnya, kamu baru saja mendengarnya, di mana aku bisa menemukan air kehidupan? Bastian melengkungkan bibirnya, garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Keberuntunganmu selalu baik, mungkin kamu akan menemukannya. Longgan tersenyum ringan. Juga, jika kamu bisa pergi ke Dongshou, lalu pergi ke Lembah Naga. Dengan kekuatan klan naga, kamu mungkin bisa menemukan air kehidupan dan pil jiwa surgawi lebih cepat. Kata Longgan. Longgu, aku akan pergi ketika saatnya tiba. Bastian mengangguk. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya gadis naga kita, hehe. Senyum berbahaya Longgan membuat Bastian merasa seperti dia akan ditipu. Di halaman kecil keluarga Yuan, Bastian memanggil Ye Zian dan Yun Tian Xiao ke depan, dan memberitahu mereka apa yang terjadi pada keluarga Ye. Segera, ekspresi Yun Tian Xiao dan Ye Zian sangat jelek, terutama Ye Zian, ketika dia mengetahui kematian tragis orang tua dan anggota klannya, dia mengguncang tubuhnya dan menjadi pucat. Matanya penuh rasa sakit, dan tubuhnya akan jatuh ke tanah, tapi Bastian mendukungnya tepat waktu. Kakak Bastian, mayat orang tuaku. Kata Ye Zian dengan air mata berlinang. Aku membawanya untukmu. Seperti yang dikatakan Bastian, dengan lambaian tangannya, mayat orang tua Ye Zian muncul di hadapannya. Bab 1882. Ayah, Ibu.
Ye Xian menyaksikan mayat orang tuanya bergegas, berlutut di tanah, membelai mayat keduanya, air mata mengalir di matanya, terlihat sangat menyakitkan. Bastian berjalan mendekat, memeluk Ye Xian, menepuk bahunya, dan berkata, "Bergembiralah, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, kamu harus hidup dengan baik." "Kakak Bastian, orang tuaku sudah meninggal, aku tidak punya kerabat, dan keluargaku sudah pergi." Ye Xian berbaring langsung di tubuh Bastian, meneteskan air mata kesakitan. "Tidak, kamu masih memilikiku, aku akan merawatmu dengan baik daripada orang tuamu." Bastian menghiburnya. Ye Xian sedih selama beberapa jam, akhirnya menerima kenyataan itu, dan menguburkan jenazah orang tuanya bersama Bastian. "Kakak Bastian, maukah kamu benar-benar menjagaku?" Ye Xian memandang Bastian dengan lingkaran mata merah dan bengkak. "Tentu saja, aku akan menjadi kerabatmu di masa depan, dan aku akan melindungimu dengan baik." Bastian membelai rambut indah Ye Xian, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Kakak Bastian." Ye Xian segera memeluk Bastian, dan keduanya berpelukan erat. "Orang ini benar-benar beruntung." Longgan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian Bastian mengirim Ye Xian kembali ke kamar untuk beristirahat, dan Yun Tianxiao datang. "Guru, ibuku." Yun Tianxiao memandang Bastian. "Ibumu seharusnya tidak mati, dia mungkin ditangkap oleh keluarga kerajaan," kata Bastian. "Lalu dia..." Ketika Yun Tianxiao mendengar bahwa ibunya telah ditangkap oleh keluarga kerajaan, wajahnya berubah, dan wajahnya penuh kekhawatiran. "Jangan khawatir, Feng Zhenyu pernah menyukai ibumu, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Ketika waktunya tepat, aku akan membantumu menyelamatkan ibumu," kata Bastian. "Terima kasih, Tuan. Ketika waktunya tiba, saya akan membunuh semua anggota keluarga Feng, dan membuat mereka membayar harga darah untuk ayah saya, paman kedua, dan Yun Xia." Mata Yun Tianxiao bersinar dengan dinginnya es, dan niat membunuh yang menakutkan terpancar dari seluruh tubuhnya. "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Bastian mengangguk. Selama 2 hari berikutnya, Bastian bersenang-senang dengan gadis-gadis itu. Selama periode ini, Yuan Zimo mendatanginya beberapa kali, tetapi dia tidak menyebutkan apa yang terjadi hari itu, dan Bastian tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia ada di hatinya pikirkan tentang apa yang dipikirkan wanita ini. Pada hari ketiga, tepat setelah fajar, di suatu tempat di hutan belantara selatan, semburan guntur yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar, mengguncang sebagian besar hutan belantara selatan. Sinar cahaya keberuntungan melesat ke langit, aroma yang kuat menyebar ke arah Nan Huang, dan cahaya pekat melesat ke langit. Untuk sementara, sebagian besar wilderness selatan khawatir. Apa yang terjadi di sini? Bastian juga mendengar gerakan itu, bergegas keluar ruangan, berdiri di atas kehampaan, dan memandangi cahaya keberuntungan di kejauhan. "Ini adalah kelahiran ramuan kelas 9. Kata longgan tajam. "Ramuan kelas 9. Kilatan cahaya melintas di mata Bastian. Dia tidak menyangka akan ada ramuan kelas 9, tapi dia belum pernah melihat ramuan kelas 8. Tak perlu dikatakan, ramuan kelas 9 ini dikandung oleh langit dan bumi. Obat mujarab yang telah ada selama puluhan ribu tahun langka di dunia. Nak, ikutlah bersenang-senang, mungkin kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan kelas 9 ini, dan kemudian kekuatanmu dapat ditingkatkan lagi," kata longgan. Ramuan tingkat 9, sekelompok alam nirvana pasti, hidup dan mati. Semua yang kuat di dunia akan diberangkatkan, dan ini giliranku. Bastian cemberut. Bahkan jika ini bukan giliranmu, tidak apa-apa untuk ikut bersenang-senang,
dan bukankah kamu memiliki dua penguasa hidup dan mati di sisimu? Cobalah keberuntunganmu. Kata Longgan. Pada akhirnya Bastian memutuskan untuk ikut bersenang-senang, dan membawa serta semua tetua kulit hitam dan putih, Zhang Long dan Xiaohu, dan Feng Youyo juga berkata dengan tergesa-gesa. Aku pergi juga, aku pergi juga. Bastian melirik Feng Youyo, dan Longgan berkata, ambillah, mungkin berguna. Oke, kamu ikut aku. Bastian mengangguk, dan membawa Feng Youyo bersamanya. Adapun yang lainnya, meskipun mereka juga ingin pergi dan melihat, mereka tetap tidak pergi karena mereka tidak cukup kuat. Apakah kamu akan pergi ke tempat di mana ramuan kelas 9 ini lahir? Begitu dia meninggalkan rumah Yuan, Bastian bertemu Yuan Zimo, yang membawa ayahnya, leluhur hidup dan mati Yuan yang muncul untuk membunuh Tuan Wu sebelumnya, dan beberapa pembangkit tenaga alam nirvana lainnya bersama-sama, menonton melihat bahwa Bastian juga memimpin sekelompok orang. Yuan Zimo bertanya. Nah, coba keberuntunganmu. Kata Bastian. Kalau begitu ayo pergi bersama. Yuan Zimo berkata, lalu mereka berdua pergi ke tempat ramuan kelas 9 lahir. Pada saat ini, di seluruh hutan belantara selatan, semua sekte dan keluarga besar telah mengirim orang ke tempat di mana ramuan tingkat 9 lahir, untuk merebut ramuan tingkat 9. Obat mujarab kelas 9 ini mengandung energi yang sangat besar, bahkan jika dimurnikan oleh orang yang kuat di alam hidup dan mati, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang, jadi secara alami itu adalah harta yang langka. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik ini melewatkannya? Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari alam jiwa, alam nirvana, dan bahkan alam hidup dan mati semuanya dikirim satu demi satu, ingin merebut ramuan itu. Terbang dengan kekuatan penuh, butuh lebih dari 10 menit bagi Bastian dan yang lainnya untuk tiba di tempat lahirnya ramuan kelas 9, yang berada di sebuah lembah. Pada saat ini, ada bunga 5 warna yang mengambang di lembah memancarkan cahaya yang menyilaukan, memancarkan aura energi yang menakutkan dan aroma obat yang kuat. Aroma obat ini tercium keluar, dan orang bisa merasakan gelombang kekuatan setelah menyesapnya, yang menunjukkan kekuatan ramuan kelas 9 ini. Dan di sekitar lembah ini, sekelompok besar orang telah berkumpul. Orang-orang dari 4 keluarga warisan utama, Tian Huozong, Yuling Men, Lembah Raja Racun, Wan Xiangzong, dan Tian Chenzong semuanya datang ke sini. Mata mereka tertuju pada ramuan kelas 9, dan mata mereka penuh dengan cahaya serakah dan panas orang-orang seni bela diri penuh dengan keserakahan dan keinginan posesif untuk harta apapun yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Memanggil. Pada saat ini, seorang lelaki kuat di alam hidup dan mati tiba-tiba bergegas menuju lembah, ingin merebut ramuan kelas 9. Yang lain melihat bahwa mereka akan merebutnya, tetapi di detik berikutnya mereka ingin merebutnya. Dia menghentikan sosoknya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Saya melihat bahwa orang kuat di alam hidup dan mati yang bergegas ke lembah pertama kali mendekati lembah, dan cahaya tak terlihat meledakannya di tempat. Ada batasan. Pasangan tua hitam dan putih itu menatap lembah dan berkata tanpa sadar. Benar, dan larangan ini sangat kuat. Leluhur alam hidup dan mati keluarga Yuan berkata dengan ekspresi yang dalam. Bagaimana mungkin? Ada larangan. Pria kuat di alam hidup dan mati yang terhempas memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dan dia menembak lagi. Kali ini dia langsung mengumpulkan semua kekuatannya dan meledak ke arah lembah. Boom! Raungan terdengar, dan energi yang menakutkan meletus, akibatnya, orang kuat di alam hidup dan mati masih terhempas. Pembatasan ini memang sangat kuat. Bab 1883. Akhirnya,
Setelah diuji oleh sekelompok dari mereka, ditemukan bahwa lembah ini memiliki batasan yang kuat, dan batasan ini hanya untuk orang-orang di bawah kondisi nirvana, yang dapat memasuki lembah tersebut, dan mereka yang kuat di kondisi nirvana dan negara lainnya. Keadaan hidup dan mati tidak bisa masuk ke dalamnya. Hal ini membuat alam nirvana dan pembangkit tenaga listrik di alam hidup dan mati menjadi sangat jelek. Adapun pembangkit tenaga listrik di alam jiwa, mereka sangat bersemangat, dan mereka semua bergegas ke lembah satu persatu, dan keluarga sekte itu mengirimkan jiwa mereka para ahli dari alam tingkat 9 memasukinya untuk merebut ramuan tingkat 9. Kamu tunggu di luar. Setelah Bastian mengatakan sesuatu, dia juga bergegas ke lembah, dan Yuan Simo juga ingin memasukinya tetapi dihentikan oleh ayahnya. Zimo, ada sekelompok master di tingkat ke-9 alam jiwa di sini, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Yuan Senghai berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, di lembah ini, huru hara sengit dimulai, sekelompok ahli di alam jiwa saling serang, bergegas menuju ramuan kelas 9. Adapun Bastian ketika dia memasuki lembah, dia juga diserang, tetapi dia menghindari mereka semua dengan melemparkan pergeseran bintang. Hei, apakah kamu mau ramuan itu? Pada saat ini, suara yang jelas dan manis terdengar di telinga Bastian, dan dia tiba-tiba menoleh, dan melihat gadis Feng Youyo tiba-tiba muncul di sini. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Melihat Feng Youyo masuk, Bastian terkejut. Tentu saja dia masuk. Betapa bodohnya. Feng Youyo memberi Bastian gulungan matanya yang besar. Mungkinkah kamu hanya memiliki kekuatan alam jiwa? Bastian memandang Feng Youyo dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu menginginkan ramuan itu? Selain itu, ramuan itu direnggut. Feng Youyo cemberut. Ya. Meskipun Bastian tidak tahu apa yang dilakukan Feng Youyo, dia tetap mengangguk. Oke, demi kamu mengajakku bermain, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Feng Youyo tersenyum centil, tubuhnya tiba-tiba menghilang di depan matanya. Jumlah? Melihat Feng Youyo tiba-tiba menghilang, Bastian terkejut sesaat, dan tiba-tiba melihat ke arah ramuan tingkat 9, dan melihat bahwa sosok Feng Youyo muncul di ramuan tingkat 9 pada suatu waktu di samping ramuan itu. Dia langsung mengambil ramuan kelas 9 dengan satu tangan, lalu berjalan menuju Bastian dengan ekspresi santai. Tetapi pada saat ini, sekelompok jiwa yang kuat yang bertarung dengan sengit tercengang ketika mereka melihat seorang gadis biasa mendapatkan ramuan kelas 9, dan mereka tidak menoleh untuk sementara waktu. Gadis kecil, letakkan obat mujarab untukku. Raungan sedingin es terdengar, dan seorang pria di alam jiwa tingkat 9 menatap tajam ke arah Feng Youyo dan ramuan kelas 9 di tangannya, tetapi Feng Youyo sepertinya tidak mendengar kata-kata pihak lain, dan langsung pergi. Kepadanya Bastian berjalan mendekat. Mencari kematian. Melihat bahwa Feng Youyo mengabaikannya, pria di tingkat ke-9 alam jiwa ilahi bergegas menuju Feng Youyo, tetapi saat dia mendekati Feng Youyo, dia tiba-tiba terbang keluar. Dia langsung jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah, dan yang lainnya tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, godaan ramuan kelas 9 masih membuat mereka mengabaikan hal-hal ini, dan mereka semua bergegas menuju Feng Youyo dengan berbondong-bondong. Bang bang bang. Akibatnya, mereka tampaknya dirasuki oleh roh jahat, dan terbang satu demi satu, bahkan tanpa menyentuh pakaian Feng Youyo, mereka semua jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, dan tubuh Feng Youyo juga datang ke Daniel di sekitar angin. Ini kamu. Feng Youyo menyerahkan ramuan kelas 9 yang sangat berharga ini kepada Bastian. Kamu.
Adapun ekspresi kaget Bastian, dia tidak bereaksi sama sekali. Kamu tidak mau, jangan biarkan aku membuangnya. Feng Youyo cemberut dan berkata. Tentu saja. Bastian sadar, mengambil ramuan kelas 9, dan memasukkannya ke dalam cincin Shura. Saat ini, semua pria kuat di lembah ini bingung, mereka semua menebak identitas gadis ini, mereka semua memeriksa kekuatan Feng Youyo. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak bisa melihat tingkat kekuatan lawan, seperti orang biasa, tapi itu jelas bukan masalah sederhana bagi lusinan pembangkit tenaga tingkat jiwa ini untuk terbang keluar tanpa bisa dijelaskan dan terluka. Pada saat ini Bastian dan Feng Youyo berjalan keluar dari lembah, dan mata orang-orang kuat ini semuanya menatap Bastian. Mereka melihat ramuan kelas 9 diambil oleh Bastian, jadi mereka tentu saja ingin mendapatkan ramuan kelas 9 ini dari Bastian saat ini. Nak, serahkan obat mujarab kelas 9. Sekelompok pembangkit tenaga alam nirvana dan pembangkit tenaga alam hidup dan mati memandang Bastian dan berteriak langsung, terutama orang-orang dari Lembah Raja Racun, Sekte Wan Xiang, Sekte Tianhuo dan Yulingmen semuanya bergegas menuju Bastian. Mereka semua menyadari bahwa Bastian adalah orang yang pergi ke sekte mereka untuk membuat masalah, dan sekarang pihak lain mendapatkan ramuan kelas 9, mereka tentu saja tidak akan membiarkan Bastian pergi begitu saja. Dalam sekejap mata, sekelompok orang kuat di atas alam nirvana bergegas menuju Bastian, hitam dan putih. Tua, Zhang Long dan Xiaohu buru-buru memblokir Bastian, tetapi mereka masih tampak jauh dari satu sama lain. Besar, Bastian ekspresi Feng menjadi serius. Siapa yang berani menyentuhnya, bunuh dia. Suara dingin dan kejam tiba-tiba meledak di kehampaan, seperti guntur dari surga, dan itu langsung diteruskan ke telinga semua orang kuat yang hadir, menyebabkan gendang telinga mereka bergetar, warna kulit mereka berubah, dan ada perasaan yang datang dari hati. Gemetar. Semua orang di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka, dan melihat sesosok berjubah putih muncul di sini. Wan Sanyuan, raja dari sekte Tianchen, memancarkan kekuatan untuk mendominasi dunia. Semua orang yang hadir harus tunduk pada kekuatan penguasa yang mengerikan ini, dan mereka sama sekali tidak berani memiliki pikiran lain, seolah-olah hidup mereka dikendalikan oleh orang lain. Satu pikiran bisa membuat mereka mati. Inilah kengerian yang kuat di alam dominasi, satu pikiran bisa menentukan kematian seseorang. Merasakan kekuatan dominasi di Wan Sanyuan, ekspresi semua orang berubah, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahkan orang kuat di alam kekuasaan akan muncul di sini. Keluar! Suara Wan Sanyuan sekeras guntur, dan dengan satu perintah, sekelompok orang tidak berani berpikir lagi, dan semua pergi dari sini. Termasuk 4 keluarga besar warisan dan Yulingmen dari Tian Huosong, mereka gagal menyerang Tian Chenzong sebelumnya, dan mereka sudah tahu bahwa Tian Chenzong tidak mudah, jadi mereka tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan. Selain itu, tuan yang kuat di sekte keluarga mereka tidak muncul sama sekali, dan mereka tidak akan mencari kematian sendiri. Segera orang-orang ini pergi, dan Wan Sanyuan datang ke sisi Bastian. Daniel, kamu baik-baik saja, kata Wan Sanyuan. Aku baik-baik saja, terima kasih Master Sekte Wan atas bantuanmu. Bastian memandang Wan Sanyuan dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kamu menyelamatkan hidupku. Bukan apa-apa. Wan Sanyuan sedikit tersenyum. Bab 1884. Wan Sanyuan ini secara pribadi mengantar Bastian kembali ke kota Zion. Adinatadainya seseorang di jalan masih mencoba menggunakan ramuan kelas 9 ini, dan di kota Zion, ada orang-orang kuat dari keluarga Yuan dan kamar dagang Zijin.
Tidak berani melakukan apapun. Setelah kembali ke rumah Yuan, Bastian segera mulai mundur untuk mengambil ramuan kelas 9. Duduk bersila di tempat tidur, memusatkan pikirannya, Bastian meletakkan ramuan kelas 9 di depannya, dan dengan lambaian tangannya menekan ramuan itu memancarkan energi yang kuat. Seni tubuh hegemoni bintang 9 di tubuhnya mulai bekerja. Boom! 7 acu points menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, dan mulai melahap energi dalam ramuan kelas 9 dengan gila-gilaan. Aliran energi murni dan agung mengalir ke tubuh Bastian dan memasuki 7 titik lubang utama. Setengah jam kemudian, energi agung dalam ramuan kelas 9 benar-benar ditelan oleh 7 titik akupuntur Bastian. Untungnya, Bastian memiliki 7 titik akupuntur ajaib ini. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain yang tidak memiliki kekuatan Nirvana Realm of Life and Death dan langsung menyerap energi ramuan kelas 9 ini, dia akan diledakkan dan mati sejak lama. Setelah semua energi ramuan tingkat 9 diserap, 7 lubang besar di tubuh Bastian menyemburkan aliran kekuatan bintang murni lagi. Dengan bantuan kekuatan ini, Bastian mulai meningkatkan wilayahnya, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan tubuhnya dampak lubang besar ke-8. Dengan cara ini, Bastian jatuh ke dalam kondisi peningkatan kekuatannya secara komprehensif. Sementara di cabang kamar dagang Nan Huang Tianxiu, Mu Liancheng duduk di kursi, minum segelas anggur di tangannya. Seorang bawahan berdiri di depannya dan menceritakan tentang urusan Bastian, termasuk kejadian umum Bastian di kerajaan Fengyun, serta pekerjaannya di Lembah Raja Racun, Sekte Wanxiang, Sekte Tianhuo, Yulingmen, DLL. Apa yang terjadi di lapangan dapat digambarkan sebagai sangat rinci. Setelah mendengarkan narasi bawahannya, mata Mu Liancheng bersinar terang. Aku tidak menyangka orang ini menjadi murid dari mantan penguasa sekte alkimia. Tidak heran dia memiliki teknik alkimia yang begitu kuat dan formula alkimia kuno yang hilang. Mu Liancheng berbicara dengan ringan dan menyesap anggurnya. Namun, dikatakan bahwa penguasa sekte alkimia saat ini adalah murid dari penguasa sebelumnya. Karena dia mengkhianati tuannya dan bersatu dengan orang luar, dia mengambil posisi penguasa sekte alkimia. Jelas, anak ini sekarang adalah di mata penguasa saat ini dari Alchemy Sect. Neil, jika kita menjatuhkannya dan memberikannya kepada Danzong, saya khawatir itu akan sangat bermanfaat. Mu Liancheng berbicara dengan lembut. Tuan, ini ide yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa berteman dengan sekte dan ini. Apakah Anda ingin saya menghubungi Tuan kedua sekarang dan meminta Tuan kedua untuk kembali dan mengundang keluarga yang kuat untuk datang dan menangkapnya? Anak ini? Kata bawahan. Tidak, kita hanya perlu meminjam pisau untuk membunuh orang. Mu Liancheng berkata dengan suara yang dalam. Meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Pria ini memiliki ekspresi bingung di wajahnya. 2 sekte super dari Wilderness Selatan dan 3 sekte utama menyinggung 4 dari mereka, dan sekte Skyfire, sekte Yuling, dan sekte Vientani menderita kerugian besar. Saya percaya mereka tidak akan membiarkan bocah ini pergi, terutama setelah mengetahui bahwa anak ini adalah orang yang ingin dibunuh oleh Master Sekte Pil. Mata Mu Liancheng menyipit, dan senyum dingin muncul dari sudut mulutnya. Tuan muda, ini langkah yang bagus. Jika mereka tahu bahwa anak laki-laki yang menyebabkan kerugian besar pada sekte mereka adalah orang yang ingin ditangani oleh Master Sekte Alkimia, mereka pasti akan menyerangnya. Jika 4 sekte besar serang bersama, bahkan sekte Tianchen dan kamar dagang Zijin mungkin tidak dapat mempertahankan anak ini. Seru bawahan ini. Masalah ini tidak bisa diburu-buru dan perlu dilakukan dengan baik. Perencanaan yang bagus. Seperti yang dikatakan Mu Liancheng,
cahaya dingin berkedip di matanya. "Nak, aku akan membayarmu ribuan kali untuk rasa malu yang kau timbulkan padaku." Emu Liancheng memberikan minuman dingin, dan gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping. Bumi, di desa pegunungan tertentu di Cina. Di sebuah peternakan, seorang wanita muda berpakaian sederhana sedang duduk di atas bangku kayu dan merajut sepotong pakaian. Di sampingnya ada seorang anak berusia setengah tahun yang sedang berjalan, dan dari waktu ke waktu juga berlari sebentar, sungguh mengejutkan untuk melihat. Dan kedua orang ini adalah Suyan dan anaknya Bastian Fan. "Mama, peluk." Pada saat ini, Bastian Fan datang ke Suyan dengan mainan di tangannya, dan mengeluarkan suara nenek. Meskipun usianya baru setengah tahun, dia tidak hanya bisa berjalan dan berlari, tetapi juga berbicara dengan sangat jelas. Anak-anak berusia 1 tahun. Melihat Bastian Fan, Suyan menunjukkan senyum ramah di wajahnya, dan memeluknya. "Bastian Yan, putramu benar-benar berbeda dari orang biasa, luar biasa. Anak orang lain tidak mulai berjalan sampai mereka berusia setidaknya 2 tahun, tetapi anakmu dapat berjalan sebelum berusia setengah tahun, dan kamu dapat berbicara seperti itu. Sangat jelas, luar biasa, pasti tidak mudah untuk tumbuh dewasa." Seorang wanita petani yang mengadopsi Suyan memandang Bastian Fan dan berkata sambil tersenyum. Ketika Suyan mendengar ini, dia hanya tersenyum sedikit, menahan ekspresi penuh kasih dari Bastian Fan. Saat ini, Bastian Fan menatap Suyan dengan mata besar sehitam tinta, dan berteriak, "Bu, ayah, aku ingin ayah." Mendengar Bastian Fan mengucapkan kata, "ayah," tubuh Suyan bergetar, ekspresi rumit muncul di matanya, dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Bastian Fan yang belum dewasa dan cantik, dengan sedikit rasa bersalah dan permintaan maaf di matanya. "Bastian Yan, kamu juga mendengarnya. Anak ini masih membutuhkan seorang ayah. Tanpa seorang ayah, tidak akan ada masa kanak-kanak yang lengkap. Ini tidak baik untuk anak itu. Mengapa kamu tidak menghubungi si kecil ini? Ayah Fan, aku percaya dia harus muncul." Pada saat ini, wanita petani itu memandang Suyan dan berbicara. "Karena kita berpisah, aku tidak ingin mengganggunya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat Bastian Fan tumbuh dengan sehat dan bahagia." Suyan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi pada saat ini, cahaya ungu yang menarik perhatian orang-orang di mata kecil Bastian Fan menghilang dalam sekejap. Di dantian perut bagian bawah Bastian Fan, petir ungu melayang seperti naga pengembara, mengandung aura yang menakutkan. Setelah 1 hari, di kamar Bastian di keluarga Yuan, Bastian memancarkan aura yang kuat saat ini, dan alamnya telah menembus ke tingkat ke-9 alam spiritual, hanya 1 langkah dari alam hollow. Dan kondisi fisiknya juga berdampak langsung dari tingkat ke-6 hollow realm ke tingkat ke-8 hollow realm, dan sisa energi yang sangat besar dari ramuan kelas 9 semuanya digunakan oleh Bastian untuk menyerang lubang ke-8. Pada saat ini, ada semburan suara gemuruh di tubuh Bastian, dan kekuatan bintang-bintang yang berubah dari obat mujarab kelas 9 berubah menjadi semburan, terus-menerus memengaruhi titik akupuntur ke-8. Hanya saja lubang ke-8 yang bisa dibuka hanya sebagian kecil, tetapi bagian kecil ini sangat kuat di bawah pengaruh energi yang diubah oleh ramuan tingkat 9 ini, masih sulit untuk membukanya. Gemuruh. Segera malam tiba, dan saat ini Bastian meluncurkan serangan lain dengan sekuat tenaga, dan akhirnya suara gemuruh keluar dari tubuhnya, dan lubang ke-8 akhirnya ditutupi oleh ramuan kelas 9 yang besar. Benar-benar terbuka. Bab 1885. Setelah titik akupuntur ke-8 terbuka, suara mendengung tiba-tiba terdengar, dan seluruh tubuh Bastian bergetar,
merasakan sublimasi yang tidak dapat dijelaskan. Segera setelah itu, di atas kehampaan, saat ini malam menyelimuti kehampaan, dan tiba-tiba, 7 bintang yang menyilaukan bersinar, dan kemudian bintang ke-8 yang sangat menyilaukan muncul. 8 bintang sangat mempesona di malam gelap dunia kuno ini, dan mereka adalah eksistensi paling terang dan gemilang di malam gelap ini. Banyak raksasa di seluruh dunia kuno sedang memikirkan bintang ke-8 yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Klan Tianjisuan, lelaki tua dengan rambut putih, alis putih, dan janggut putih yang memiliki istana gosip Qian Kun, melihat melalui puncak istana ke bintang ke-8 dalam kehampaan. 9 bintang berkumpul, Raja muncul kembali. Sebuah pertemuan para pahlawan, bintang-bintang mendominasi. Apa yang terjadi di sini? Orang tua itu memiliki mata yang dalam, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, beberapa orang misterius di antara dunia kuno, 8 klan kuno, dan 4 klan kekaisaran semuanya memandang ke 8 bintang dalam kehampaan dan mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami. Di sebuah istana yang diselimuti cahaya bintang, seorang pria yang mengenakan baju perang tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, seolah dia bisa melihat semuanya. Itu bintang ke-8, sepertinya tuannya telah datang ke dunia kuno. Tuan, hari di mana kita bertemu tidak lama lagi. Dalam sekejap mata, era lain telah berlalu, waktu berlalu. Tuan, akhirnya aku menunggumu. Pria itu berbicara pada dirinya sendiri, dengan ekspresi kegembiraan di matanya. Tuan, aku menantikan hari ketika aku akan bertarung melawan bintang bersamamu lagi. Mata pria itu tertuju, dan semangat juang yang tak tertandingi dilepaskan. Dan di ruangan tempat Bastian berada, bintang ke-8 langsung menuangkan aliran energi bintang ke dalam tubuhnya, dan semuanya mengalir ke titik akupuntur ke-8. Beberapa menit kemudian, energi bintang-bintang berhenti, dan 8 bintang di atas kehampaan semuanya menghilang. Pada saat ini, Bastian merasa bahwa kekuatannya sendiri tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, yang jelas merupakan alasan mengapa 8 titik akupuntur dibuka. Dengan dibukanya acu poin ke-8, ditambah dengan peningkatan alam dan kekuatan fisiknya, kekuatan tempur Bastian telah langsung ditingkatkan dengan takik, bahkan master alam jiwa tingkat ketiga dapat membunuh secara langsung tanpa menggunakan apapun senjata. Adapun seberapa kuat batasnya, Anda hanya bisa mengetahuinya dengan melawan diri sendiri, tetapi dia seharusnya tidak menjadi lawannya saat dia habis-habisan. Singkatnya, pembukaan titik lubang utama ke-8 telah meningkatkan keefektifan tempur Bastian ke tingkat yang lebih tinggi, dan keefektifan tempurnya menjadi semakin kuat. Dan kekuatan bintang-bintang yang diubah oleh ramuan kelas 9 ini tidak sepenuhnya dikonsumsi setelah membuka titik akupuntur ke-8, Bastian terus menggunakannya untuk menyerang titik akupuntur ke-9. Hanya saja setelah semua energi yang diubah dalam ramuan tingkat 9 dikonsumsi, bahkan 1/10 dari titik lubang ke-9 tidak dibuka. Anda harus tahu bahwa energi yang tersisa dari membuka titik akupuntur ke-8 benar-benar sebanding dengan kekuatan orang kuat di lapisan pertama dan kedua kehidupan dan kematian, tetapi energi sebesar itu bahkan tidak 1/10 dari titik akupuntur ke-9. Melewati. Pada saat ini, Bastian benar-benar menyadari bahwa akan sangat sulit untuk membuka titik akupuntur ke-9. Saya khawatir semua energi yang dikonsumsi untuk membuka 8 titik akupuntur pertama diperkirakan dapat membuka titik akupuntur ke-9. Bagian dari. Sebelum membuka titik akupuntur ke-8, Bastian mengira tidak terlalu jauh untuk membuka titik akupuntur ke-9, tetapi sekarang tampaknya jarak ini di luar jangkauannya. Tampaknya untuk melewati acu poin ke-9,
setidaknya diperlukan seseorang yang sebanding dengan alam dominan. Energi. Bastian berpikir sendiri. Hanya saja, tidak diketahui perubahan apa yang akan terjadi pada tubuhnya setelah membuka titik akupuntur ke-9, dan inilah yang paling membuat penasaran Bastian. Selanjutnya, Bastian memanggil segel kuno langit berbintang, dan jiwanya memasuki segel kuno, dan mulai memahami formula sihir jiwa bintang ini, bersiap untuk memperkuat serangan jiwa. Ketika dia tiba di Dongzhou, para murid dari sekte dan keluarga super itu harus mengetahui keberadaan keterampilan jiwa dan serangan jiwa, dan dia juga perlu menguasai lebih banyak metode serangan jiwa. Setelah malam tanpa tidur, keesokan harinya, Bastian meninggalkan segel kuno langit berbintang, dan kemudian membiarkan jiwa bintang avatar memasuki segel kuno untuk melanjutkan pemahaman, sementara dia berjalan keluar ruangan. "Kakak Bastian, kamu keluar." Saat ini Liu Xuan'er datang. "Ada apa?" "Xuan'er," kata Bastian. "Pagi ini, seorang wanita datang ke rumah Yuan. Dia bilang dia datang untuk mencarimu, Kakak Bastian." Liu Xuan'er berbicara. "Datang menemuiku." Bastian terkejut sesaat. "Benar, namanya Xiaohan." Liu Xuan'er berkata. "Itu dia." "Di mana dia?" kata Bastian tiba-tiba. "Dia ada di aula, saudari Simo sedang mengobrol dengannya." Liu Xuan'er membuka mulut dan berkata. Kemudian Bastian pergi ke balai keluarga Yuan, dan ketika dia datang ke balai keluarga Yuan, Bastian melihat Xiaohan yang pernah bertemu di pegunungan sebelumnya dan kemudian jatuh ke jurang angin pemakaman bersama. "Kamu di sini?" Melihat Bastian, Xiaohan langsung berdiri, dengan tatapan aneh di matanya. "Daniel, Nona Xiaohan ini adalah temanmu." Yuan Simo di samping berbicara. Bastian mengangguk. "Kalau begitu kalian bicara dulu." Yuan Simo berjalan keluar setelah mengucapkan sepatah kata pun. "Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah pulang?" Bastian menatap Xiaohan dan berkata. "Aku kabur lagi, aku ingin tinggal bersamamu sebentar." Xiaohan berbicara. "Ya." Bastian mengangguk. Saat ini Yuan Simo masuk. Di luar, Ouyang Xiaoding, tuan muda dari keluarga Ouyang, ada di sini untuk membawa saudara perempuannya kembali. Yuan Simo membuka mulutnya dan menatap Xiaohan. "Apakah kamu dari keluarga Ouyang?" Bastian menatap Xiaohan dengan heran. "Ya, namaku Ouyang Xiaohan, tapi aku tidak ingin kembali ke keluarga Ouyang." Ouyang Xiaohan berkata dengan cepat. "Kenapa? Apakah keluarga Ouyang memperlakukanmu dengan buruk?" Bastian bingung. "Tidak, ibu saya yang menolak untuk membiarkan saya kembali ke keluarga Ouyang. Setelah saya kembali, saya memberitahu dia tentang kutukan pemurnian jiwa, tetapi dia membiarkan saya mengambil kesempatan untuk meninggalkan keluarga Ouyang, dan kemudian tidak pernah kembali. Aku tidak tahu apa." Ouyang Xiaohan berbicara. "Kalau begitu, aku akan membantumu mengusir mereka." Bastian membuka mulutnya dan berjalan keluar. Di luar rumah Yuan, Ouyang Xiaoding berdiri di sini bersama beberapa orang kuat di tingkat ke-9 alam jiwa. "Tuan Ouyang, lama tidak bertemu." Bastian keluar dan melihat ekspresi lucu Ouyang Xiaoding. "Itu kamu, kenapa kamu di sini?" Ouyang Xiaoding menatap Bastian dengan ekspresi terkejut.